Shalom, kita berjumpa lagi dalam channel video YouTube saya. Namun sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah berbaik hati dan terus untuk mendukung channel saya ini dengan menyebarkan atau membagikan dengan memberikan tanda suka atau like. Terlebih lagi kepada mereka yang telah menekan tombol subscribe ataupun bell sehingga dapat mengikuti setiap upload terbaru dari saya. Sekali lagi terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus yang akan membalasnya. Baik. Kita akan memasuki firman Tuhan hari ini yang saya beri judul arti perkataan penutup doa, yaitu biasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau kami bersyukur kepada Tuhan. Kebanyakan orang Kristen itu berkata dalam penutup doanya kedua kata tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kami sudah berdoa hanya di dalam namamu atau mengucapkan syukur di dalam namamu atau kedua-duanya. Hal tersebut dilakukan karena memang ada ayat yang berbunyi demikian. Misalnya kita lihat di Yohanes 16 ayat 4. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Atau di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi karena adanya ayat tersebut di dalam Alkitab inilah, maka umat Kristiani menganggap jika kita berdoa tanpa mengucapkan kata tersebut, maka doa kita itu tidak akan dikabulkan. Atau sebaliknya, jika kita mengucapkan kalimat tersebut, maka doa kita akan dikabulkan. Maka hari ini kita akan mendalami apakah benar pendapat tersebut di atas. Untuk meminta sesuatu dalam namaku, ini mungkin sudah sering kita bahas dan ini bukan berarti secara harfiah saja. Artinya apakah kita kalau meminta katakanlah segumpal berlian, kemudian kita mengatakan sudah meminta dalam nama Tuhan Yesus, maka sebongkah berlian akan turun dari langit atau jatuh dari langit. Tentu saja tidak, bukan? Jadi doa yang akan dikabulkan itu tentu ada syarat-syaratnya. Dan ini akan dan sebagian sudah pernah saya upload di video saya sebelumnya. Jadi dalam berdoa tidak mutlak harus mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi jauh lebih penting adalah isi doa tersebut. Perbuatan kita dan kehendak Tuhan. Bahkan kita sudah sering kali diingatkan supaya kita jangan meminta-minta terus di dalam setiap kita berdoa. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan syukur di dalam doa. Sama seperti keterangan di atas. Bahwa tidak mutlak kalau kita mengucapkan kata tersebut maka doa kita pasti dikabulkan. Dan sebaliknya kalau kita tidak mengucapkan kata tersebut maka doa kita tidak dikabulkan. Jadi apakah kedua kalimat itu sangat penting sekali? Jawabannya tentu tidak. Karena kedua kalimat itu bukanlah semacam mantra yang seperti di bagian sulap dengan perkataan lain bim salah bim, maka akan terjadilah doa kita di depan mata kita, ya kan? Jadi ada maksud dari kalimat tersebut yang harus kita fahami dan kita dalami. Yang terpenting justru ketika kita berdoa, kedua kalimat tersebut sudah tercakup maksudnya. Jadi bukan hanya harafiah saja. Bukan hanya di bibir saja. Lalu apakah boleh dipakai dalam penutup doa? Oh tentu saja boleh. Tetapi sekali lagi yang terpenting bukan apa yang diucapkan dengan kalimat tersebut. Tetapi praktek dalam kalimat tersebut sesungguhnya yang paling penting. Untuk lebih mengerti maka kita akan sama-sama belajar apakah kedua makna kalimat tersebut. Yang pertama kita bahas dulu yaitu mengenai arti meminta sesuatu di dalam namaku. Arti kalimat tersebut di atas bukanlah kalimat yang hanya berdasarkan harfiah saja. Kita akan melihat apa yang dimaksud oleh Yesus
arti kalimat tersebut yang tentu saja berdasarkan Alkitab. Yang pertama yaitu mempermuliakan nama Bapa di dalam anak. Yaitu kita lihat di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Saya ulangi lagi yang pentingnya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau kalimat tersebut dipotong-potong akan menjadi suatu kalimat yang luar biasa, bisa mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Dan inilah yang dipakai oleh pengkhotbah untuk memberikan janji-janji berkat kepada jemaatnya agar mau memberikan persembahan yang besar. Memang kita harus hati-hati dengan orang yang berkhotbah atau pengkhotbah. Tetapi memenggal-menggal kalimat di dalam Alkitab adalah sesuatu yang tidak baik. Karena akan membuat kita salah tafsir dan akhirnya kita sendiri akan jatuh ke dalam dosa. Namun kita harus membaca seluruh kalimat tersebut dan mengerti isi dari kalimat tersebut. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita meminta sesuatu atau berdoa dengan kata lain, dan dengan hasil akan mempermuliakan nama Bapa di dalam anak, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Artinya semua permintaan atau doa tersebut harus memenuhi kedua unsur tadi, yaitu mempermuliakan nama Bapa di dalam Tuhan Yesus. Maaf, mengapa hal tersebut dikatakan demikian? Karena pada waktu itu kedatangan Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu tidak mendapat sambutan yang baik. Bahkan banyak orang Yahudi yang tidak percaya dialah sang Mesias yang dijanjikan Allah. Sehingga untuk menunjang keadaan tersebut, Yesus memakai nama Bapa yang ada di sorga, yang namanya sudah amat sangat dipercayai dan dikagumi serta ditakuti oleh bangsa Israel khususnya. Jadi kalau kita berdoa sesuai dengan keinginan tersebut, maka doa kita bisa dijawab. Namun kalau kita pelajari isi dari firman Tuhan, banyak sekali syarat supaya doa itu, suatu doa dapat dikabulkan. Dan memang demikianlah hukum Tuhan. Semuanya saling berkaitan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa semua firman harus bisa dilakukan. Apabila ada satu yang tidak dilakukan atau dilanggar, maka kita dianggap berdosa. Artinya kalau misalnya ada 20 syarat supaya berdoa, supaya didengar doa kita oleh Tuhan, maka semuanya itu harus kita penuhi. Tidak boleh ada satupun yang terlewati atau dilanggar. Kedua, nama yang berkuasa atau yang dipercaya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi dengan mengucapkan kalimat tersebut, kita berharap ada kuasa Yesus yang akan menjawab doa kita. Ketika kita ingin memohon sesuatu, maka tentu saja kita harus memohon kepada yang empunya atau yang berkuasa. Kalau kita ingin masuk ke suatu tempat misalnya, maka minimal kita harus juga memohon izin daripada yang punya daerah tersebut. Demikian juga menyebut nama di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kita berharap akan ada kuasa ataupun Tuhan Yesus akan menyatakan kemuliaannya. Mengapa harus menyebut nama Tuhan Yesus? Karena seperti pada ayat tersebut tadi, mengatakan bahwa Yesus telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Artinya segala hal yang terjadi di sorga maupun di bumi, maka Tuhan Yesus mempunyai hak atau kuasa untuk ikut campur tangan. Peristiwa di sorga tentu saja berhubungan dengan kehidupan kekal selanjutnya. Permohonan ampun atau penghapusan dosa, kebangkitan, ikut serta dalam kerajaan Allah. Bisa hidup berdampingan dengan Tuhan Yesus dan lain-lainnya. Sedangkan hal-hal yang ada di bumi ya tentu saja berhubungan dengan kehidupan kita sekarang ini. Misalnya berkat jasmani dan lain-lainnya. Seluruh ciptaan alam semesta ini akan tunduk pada kuasa Tuhan Yesus.
Jadi kita sekali lagi tidak mungkin meminta sesuatu kepada mereka yang tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kuasa. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah mengikuti atau menyerahkan kepada Tuhan. Kita lihat di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita telah menyerahkan sepenuhnya segala isi doa kita kepada Tuhan Yesus. Kita telah menyerahkan segala keinginan kita dan harapan kita. Jadi sekarang tidak ada lagi keinginan kita. Semuanya sudah kita serahkan dan semuanya terserah kepada Tuhan. Jika kita masih menginginkan kehendak kita, maka itu berarti kita belum menyerahkan keinginan kita. Untuk itulah sebabnya doa kita jarang dikabulkan. Karena masih banyak yang berisi kehendak kita, walaupun secara harfiah atau di bibir atau di mulut kita mengucapkannya, tetapi hati kita berbicara lain. Hati kita masih terpaut kepada isi doa-doa yang kita panjatkan. Keempat, sebagai nama pengantara kepada Bapa. Yohanes 26 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Pada waktu sebelum Yesus disalib, maka hubungan manusia dengan Bapa di sorga tidak harmonis atau kurang harmonis. Sehingga Bapa di sorga itu tidak berfirman untuk jangka waktu yang cukup lama kepada bangsa Israel. Ketika Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, maka salah satu tujuannya adalah untuk memulihkan hubungan tersebut. Sehingga dalam ayat tersebut Yesus mengatakan semua yang kita minta atau kita doakan, semuanya itu akan diberikan kalau memakai nama Tuhan Yesus sebagai pengantara. Mengapa kita harus memakai pengantara? Ya karena hubungan yang tadi kurang harmonis itu. Lalu apakah sampai sekarang doa kita sebagai umatnya masih harus melalui nama Tuhan Yesus Kristus? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus sudah mengorbankan darahnya yang mahal untuk menebus dosa-dosa kita. Tirai pemisah pun sudah terkoyak, sehingga kita sudah dipulihkan dan layak di hadapan Bapa. Sehingga saat ini kita boleh langsung datang kepada Bapa dan berdoa, bahkan memanggil ya Aba, ya Bapa. Kita lihat Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikannya kamu anak Allah. Oleh roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Atau kita lihat juga di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi jika doa-doa kita berisi semua yang tertera dengan maksud kalimat dalam nama Tuhan Yesus, maka sebenarnya kita sudah berdoa atau memakai doa nama Tuhan Yesus. Kita meminta sesuatu pada yang berkuasa, yang kita percaya dapat menyelesaikan atau membantu permasalahan kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dan juga kita percaya dengan perantaran Yesus, anak yang tunggal, akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang jauh lebih penting bila dibandingkan hanya mengucapkan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus dengan bibir kita. Kemudian kita juga akan melihat apa arti kami sudah bersyukur dalam namamu. Arti bersyukur adalah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sesuai dengan arti secara harfiah, maka sebagai umatnya kita wajib atau mengucapkan terima kasih atas semua apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atau kita berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih karena campur tangannya sehingga kita bisa diselamatkan. Kita bersyukur atau berterima kasih karena sejak zaman penciptaan Tuhan telah menyediakan semua apa yang kita perlukan untuk hidup.
Dan masih banyak lagi kita harus bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan sebagai Allah yang begitu amat sangat baik. Namun apa yang Alkitab katakan mengenai bersyukur? Kita lihat yang pertama yaitu karena Tuhan baik. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita mengucapkan syukur karena Tuhan itu sudah baik dan kasih setianya untuk kita berlaku untuk selama-lamanya. Artinya jika kita berseru maka Tuhan akan menjawab. Jika kita dalam kesesakan maka Tuhan akan datang menolong. Jika kita bertobat maka Tuhan akan mengampuni. Tuhan telah menyediakan semua yang kita butuhkan sejak pada zaman penciptaan seperti udara, air, tanah atau tempat tinggal, makanan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kita harus bersyukur karena keadilannya. Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Jadi kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Artinya Tuhan akan memeriksa terlebih dahulu suatu perkara, baru memutuskannya. Dia akan menghukum mereka yang bersalah dan memberkati mereka yang taat. Tuhan akan membela mereka yang juga tertindas. Dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu arti bersyukur yaitu dengan memberikan kemenangan kita atas maut. Yaitu di 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jika kita membaca ayat tersebut maka konteks ayat tersebut berbicara mengenai dosa. Di mana dengan disalibnya Yesus maka kita umatnya sudah dibebaskan dari hukum Taurat yang memang sangat sulit untuk dilakukan atau dilaksanakan. Seharusnya hukuman bagi mereka yang tidak tunduk di bawah hukum Taurat adalah maut. Atau mereka harus selalu mempersembahkan korban bakaran setiap kali berdosa. Jadi bisa kita bayangkan betapa hidup kita akan selalu banyak mengalami persoalan dengan dosa. Namun darah Kristus yang mahal, anak domba Allah, yang telah menyelamatkan kita untuk selama-lamanya. Untuk itulah kita bersyukur dan berterima kasih. Jadi kita harus mengerti mengapa kita harus bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Yang keempat yaitu janji keselamatannya. Kita lihat di Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi dalam ayat ini berbicara mengenai iman. Bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus menjanjikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Namun janji tersebut tidak akan terjadi Namun janji tersebut tidak akan terjadi jika kita melakukan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Ya, jadi namun janji tersebut baru akan terjadi, akan direalisir kalau beberapa syarat yang telah ditetapkan yang kita lakukan. Yaitu kita harus beribadah dengan cara-cara yang berkenan kepada Allah. Jadi dalam ibadah kita tidak boleh hanya hadir secara jasmani saja. Tetapi harus dengan segenap hati. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh yang hidup bukan berarti kita akan dikorbankan seperti layaknya seekor anak domba untuk korban bakaran. Tetapi yang dimaksudkan adalah supaya kita dapat memelihara hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Jadi selama tubuh kita hidup kita harus selalu menjaga kekudusannya. Yang kudus berarti hidup kita jangan selalu jatuh dalam dosa. Kita wajib menjaga kesucian tubuh kita dari berbagai hal yang dapat membuat tubuh kita menjadi tidak kudus. Baik itu jasmani maupun rohani. Artinya jasmani kita harus memelihara supaya berkenan. Badan kita ini, jasmani kita ini harus berkenan di hadapan Allah. Demikian juga dengan perilaku kita.
Yang berkenan kepada Allah artinya semua yang kita lakukan harus sesuai dengan kemauan Allah, yaitu firman Tuhan. Itulah pentingnya kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Agar maksud Allah atau kemauan Allah itu bisa kita mengerti. Sebab kita tidak bisa bersandar pada pengertian kita saja. Sehingga hal tersebut justru merugikan kita dan hidup kita. Apalagi kalau kita sebagai pembawa firman Tuhan atau pengkhotbah, wajib kita harus membaca firman Tuhan berulang-ulang. Karena tidak mungkin dengan sekali baca maka semua firman itu akan kita ingat dan dimengerti selamanya. Sebagai pengkhotbah atau pembawa firman Tuhan, kita selalu harus mengatakan firman Tuhan itu adalah perkataan Allah. Bagaimana kita tahu kalau perkataan Allah kalau kita tidak membacanya? Bahkan untuk ayat-ayat yang jarang diperkenankan, maka sebaiknya Alkitab itu sering-sering dibaca. Dengan demikian maka semua apa yang akan dikatakan dalam khotbah itu benar-benar berisi perkataan Allah dan bukan karangan atau penafsiran yang disesuaikan dengan kepentingan kita semata. Karena di dalam Alkitab Allah mengatakan, "Aku tidak berfirman, tetapi engkau mengatakan aku berfirman." Mereka itu adalah nabi palsu. Atau ayat lainnya juga mengatakan bahwa pengajar akan dihukum lebih berat. Itulah konsekuensinya kalau sebagai pengkhotbah kita sembarangan menafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Yang kelima yaitu karena rancangannya yang ajaib. Yesaya 25 ayat 1. Tuhan engkaulah Allahku, aku mau meninggikan engkau. Mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancangan yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Apa rancangan yang ajaib yang dimaksudkan itu? Ada banyak rancangan Tuhan terhadap umatnya. Namun kali ini kita hanya mempelajari salah satunya saja. Yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai engkamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan pada hidup manusia adalah yang pertama ya, Tuhan merancangkan hidup manusia dalam damai sejahtera. Jadi Tuhan menghendaki manusia di bumi ini hidup secara damai, saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, dan lain-lainnya. Dan semuanya itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Sejahtera artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat. Jadi keadaan aman tersebut akan membawa dampak pada kehidupan manusia menjadi aman. Tidak banyak masalah, tidak ada perkalihan, tidak ada peperangan, dan seterusnya. Sentosa artinya bebas dari segala kesukaran. Hidup tidak ada bencana, hidup tidak dalam pergumulan. Sedangkan makmur artinya banyak sekali hasilnya. Tidak pernah kelaparan, bahkan ada persediaan untuk hari esok. Sedangkan selamat artinya terhindar dari mara bahaya atau dari bencana. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia di bumi ini. Sejahtera, sentosa, makmur, dan selamat. Sedangkan arti rancangan adalah membuat batasan di tanah dengan sesuatu yang tajam. Jadi merancangkan artinya membuat suatu batasan untuk orang lain. Tuhan membuat batasan yang baik sehingga kita umatnya tidak usah keluar dari daerah yang sudah digariskan atau diberi batas oleh Tuhan. Tuhan akan menjaga di mana kalau umatnya di dalam batas tersebut. Jika umatnya keluar, maka Tuhan mengingatkan untuk masuk kembali ke dalam batasannya, yaitu melalui firman-Nya. Kalau kita perhatikan betapa baik dan mulianya Tuhan kita itu, Dia telah merancangkan yang baik buat kehidupan kita. Untuk itulah kita perlu bersyukur atau berterima kasih. Dan rancangan itu tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk hari depan yang penuh harapan. Yesaya mengatakan bahwa ucapan syukur itu tidak hanya melalui kata-kata atau doa, tetapi juga melalui pujian, penyembahan atau bermazmur. Yang pada intinya adalah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan.
Meninggikan namanya adalah memberikan tempat yang paling atas, memberikan penghormatan, memberikan prioritas pada Tuhan. Itulah hakikat daripada syukur. Jadi kalau kehidupan kita tidak dapat menjalankan seperti apa yang Tuhan mau, percuma saja mulut kita mengatakan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena pada hakikatnya kita tidak tahu apa arti ucapan syukur yang sebenarnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ucapan yang hanya dilakukan oleh bibir saja itu sama sekali tidak bermakna bagi Tuhan. Yang keenam yaitu kasih karunia-Nya yang tak terkatakan. Kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Kasih karunia artinya sesuatu yang kita tidak berhak menerimanya, namun tetap diberikan. Atau boleh juga disebut dengan anugerah. Kasih karunia itu adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan tanpa kita perlu membayarnya atau tanpa kita harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Jadi di dalam kehidupan kita di mana kerap kali kita berbuat dosa, namun karena kasih karunia-Nya, karena kita hidup dalam kasih karunia-Nya, kita tetap beroleh keselamatan. Kita memperoleh berkat, kita memperoleh pertolongan dari Tuhan dan seterusnya. Namun bukan berarti dengan itu kita boleh terus hidup kita jatuh ke dalam dosa. Kita terus harus melaksanakan apa yang telah Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seharusnya hukumanlah yang kita terima kalau kita berdosa. Namun karena Tuhan kita begitu baik, Dia mengesampingkan semuanya itu dan memilih untuk tetap menyelamatkan manusia sebagai ciptaan yang paling dikasihinya. Yang ketujuh kita lihat yaitu pekerjaannya mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala pekerjaan yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan umatnya. Namun Tuhan juga memberikan syarat atas berlakunya ketentuan tersebut, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah yang sering dipotong oleh pengkhotbah. Seakan-akan apapun yang kita kerjakan itu pasti Allah akan turut bekerja. Tidak, Bapak Ibu jemaat terkasih, Tuhan yang terkasih. Yang harus kita lakukan adalah mereka yang mengasihi Dia. Artinya mengasihi adalah mereka yang melakukan firman-Nya dengan taat dan setia. Mengasihi sekali lagi bukan dengan ucapan bibir saja, tetapi dengan tindakan yang membuktikan hal tersebut. Kemudian mereka yang dipanggil artinya kita adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang dipanggil keluar dari tanah Mesir. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita dipanggil, kita datang kepada Tuhan dengan taat. Namun seiring dengan waktu perjalanan kita mulai lupa bahwa kita terpanggil oleh Tuhan karena cinta mula-mula kita. Banyak orang yang lupa akan hal ini. Kita lupa mengapa dulu kita dipanggil oleh Tuhan. Pasti ada sesuatu yang menarik di mata Tuhan. Untuk itulah mari kita terus mengingat hal-hal yang membuat mata Tuhan tertuju kepada kita. Jadi kalau ada mereka yang merasa atau mengangkat dirinya seakan-akan mewakili atau sebagai atau mengaku-ngaku sebagai bangsa Israel dengan ingin melakukan hukum Taurat, kiranya ini adalah salah besar. Dan mengenai ini sudah saya bahas di dalam video saya yang lain, yang saya beri judul Kitab Maleakhi sudah tidak berlaku lagi. Kemudian sesuai dengan rencana Allah artinya kita yang terpanggil itu sudah dibuatkan suatu rencana oleh Allah. Yaitu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh mengambil bagian dalam kerajaannya. Sementara banyak orang yang mencari Tuhannya untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi Allah kita itu begitu sungguh amat baik. Malah Allah yang telah merencanakan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita bersyukur. Kemudian ke-8 yaitu karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Roma
1 ayat 8. Pertama-tama aku mengucapkan syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kita bersyukur karena iman kita yang terus bertambah sehingga semua orang mengetahuinya. Iman itu berbicara tentang percaya. Banyak orang melihat tetapi tidak percaya. Namun kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak melihat namun percaya. Kita tidak usah diberikan tanda atau mukjizat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang berkuasa, yang menyertai kehidupan umatnya, yang berkuasa di alam semesta ini. Penambahan iman kita itu tidak hanya kita dapatkan ketika kita mendapatkan berkat. Lalu kita percaya bahwa Tuhan telah bekerja untuk kebaikan kita. Tetapi juga ketika dalam pergumulan kita harus terus bersyukur. Karena dalam pergumulan kita akan mendapatkan ketekunan, jalan keluar, dan iman percaya kita terus bertambah lebih cepat lagi. Kemudian yang ke-9 adalah karena Tuhan adalah penolong. Kita lihat di Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita bersyukur karena ada Allah yang bersedia selalu menolong kita. Apapun rintangan kita, apapun masalah kita, maka Allah akan menjadi penolong kita. Ketika jalan di dunia ini sudah tertutup, maka kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita. Untuk itulah Mazmur berkata, ketika jiwa kita tertekan, ketika kita masuk dalam badai, maka kita mempunyai Allah yang mampu membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi tenang dan tentram. Maaf sekali lagi. Bahkan menjadi pemenang. Menjadi penolong tidak harus menyelesaikan semua permasalahan kita. Tetapi menjadi penolong yang terpenting adalah memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan kita masih bisa bersukacita, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Di mana yang tidak akan pernah orang dunia mendapatkannya. Itulah kita harus bersyukur. Lalu bagaimana kita bertindak dalam bersyukur? Yang pertama yaitu kita lihat bersyukur dengan cara memberikan korban. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dalam bersyukur kita bisa melakukannya dengan berbagai cara. Mazmur mengatakan salah satunya adalah dengan memberikan korban kepada Allah dan juga membayar nazar kita kepada Allah. Ketika kita diberkati, memang tidak salah atau bahkan harus kita memberikan korban syukur kepada Allah. Kalau zaman perjanjian lama itu dinyatakan dengan berbagai pemotongan hewan atau korban syukur seperti kambing domba, sapi, lembu. Tetapi sekarang berubah telah menjadi persembahan yang berupa materi. Atau bisa juga dengan cara yang lain. Demikian juga janji-janji kita kepada Allah. Hendaknya semua dilakukan atau dilunasi ketika kita mempunyai kemampuan. Jangan menunda sebab Allah kita juga tidak pernah berhutang kepada kita. Semakin cepat kita melakukan suatu perbuatan baik, maka itu juga berarti menyenangkan hati Tuhan. Kemudian hal yang bersyukur yaitu dengan cara bernyanyi atau memuji. Mazmur 35 ayat 18. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji engkau. Dengan bernyanyi atau memuji Tuhan, itu merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur. Jadi bersyukur bukan hanya diucapkan secara harfiah saja, tetapi sekali lagi yang terpenting adalah dengan perbuatan. Seringkali kita bernyanyi atau menyembah atau bermazmur hanya dengan ucapan di mulut saja. Tentu hal tersebut tidak akan membawa dampak secara rohani di dalam kehidupan kita. Tetapi terlebih penting lagi kita harus bernyanyi atau menyembah atau bermazmur dengan hati kita dan dengan roh kita. Memang ucapan juga penting, yaitu untuk menguatkan sesama kita, untuk menguatkan jasmani kita. Sedangkan roh untuk berbicara langsung atau berkomunikasi langsung kepada Allah kita. Hal yang ketiga yaitu bersyukur dengan alat atau bermain musik di Mazmur 33 ayat 2 dan 3.
Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Dalam memuji Tuhan ketika diangkat pujian, ada baiknya juga diiringi dengan alat musik. Berbagai alat musik dapat dimainkan ketika kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Bahkan Tuhan juga mengingatkan, hendaklah nyanyian tersebut jangan yang lama-lama saja atau yang sudah terlalu lama atau yang itu-itu saja. Tetapi juga dengan nyanyian yang baru diiringi dengan sorak-sorai sehingga sukacita menjadi penuh. Dan inilah ayat bagi mereka yang sering mengkritik bagaimana umat Kristiani ketika berdoa mereka bukannya kusyuk tetapi malah dengan bernyanyi-nyanyi. Ini ayatnya. Demikian juga dengan alat musik yang dipakai hendaklah yang terbaik. Gambus biasanya bersenar 3-12. Dan yang ingin Tuhan pakai adalah yang 10. Ini menggambarkan bahwa Tuhan ingin di dalam kita bersukacita, maka sukacita kita itu harus penuh dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya senantiasa bersukacita dan tidak sedikit atau separuh ketika kita bersukacita. Jadi sukacita itu jangan hanya separuh saja tetapi harus penuh. Di dalam Filipi 4 ayat 4, Tuhan selalu mengingatkan umatnya untuk terus bersukacita. Tuhan tidak ingin umatnya bersedih. Kalaupun ada masalah di dalam kehidupan kita, maka mari kita kerjakan bagian kita yang mampu kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Bukankah Dia penolong yang setia? Yang keempat yaitu bernyanyi sepanjang hari. Kita lihat di Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Ketika kami memuji Tuhan, maka itu tidak hanya dibatasi hanya di dalam ibadah saja. Tetapi Tuhan katakan kita boleh bahkan harus memuji Tuhan sepanjang hari. Supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi artinya di mana setiap ada kesempatan kita boleh menaikkan pujian syukur kita. Supaya kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Supaya nama Tuhan kita terus ditinggikan dan dimuliakan. Karena apa? Karena Tuhan kita akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dengan tangannya yang kuat, Dia akan berperang untuk kehidupan kita. Yang keempat yaitu menceritakan perbuatannya yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadi untuk menyatakan syukur kita dapat juga dalam menceritakan perbuatannya yang ajaib. Artinya kita harus bersaksi ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, jangan ragu atau malu untuk bersaksi. Bersaksi ini bukan karena permintaan dari pendeta, tetapi ini adalah firman Tuhan. Namun sudah barang tentu di dalam bersaksi, tujuannya adalah untuk menunjukkan perbuatannya yang ajaib. Namun yang sering terjadi ketika bersaksi, mereka lebih banyak menceritakan betapa hebatnya orang yang bersaksi. Betapa besar dia diberkati karena perbuatan ajaib mereka menjadi kaya, menjadi sembuh dan lain-lainnya. Jadi fokusnya bukan pada kebesaran atau kemuliaan Tuhan, tetapi pada manusia yang bersaksi. Untuk itulah mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita renungkan kebaikan dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.